Para bruder, suster, bapak ibu, saudara-saudari dan anak-anak terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalem. The Last Temptation of Christ adalah sebuah film yang diproduksi tahun 1988 dengan dibintangi oleh Willem Dafoe. Film ini menggambarkan Yesus yang tergoda untuk melepaskan diri dari penderitaan dan kematian saat ia terpaku di kayu salib. Ia tergoda untuk mengikuti kehendak pribadi, yakni turun dari kayu salib, menikah dengan Maria Magdalena, dan bahkan memiliki anak. Namun pada akhirnya, Yesus sadar bahwa iblis sedang menggoda dirinya untuk tidak taat pada Bapanya. Oleh karena itu, Yesus yang kenyataannya masih terpaku di kayu salib, tidak mau turun dari kayu salib. Ia memilih untuk tetap taat pada kehendak Bapa dengan menderita dan wafat di kayu salib demi penebusan dosa manusia. Injil Yohanes yang kita renungkan hari ini menunjukkan adanya dua opsi yang dihadapi Yesus menjelang penderitaan dan wafatnya di kayu salib. 1. Mengikuti kehendak pribadi untuk lepas dari penderitaan dan wafat di kayu salib. 2. Taat pada kehendak Bapa dengan menderita dan wafat di kayu salib. Oleh karena sadar akan tugas perutusannya, Yesus memilih untuk taat pada kehendak Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ayat 27. Dengan memilih taat kepada Bapa, penderitaan dan wafat yang dialami Yesus dapat digambarkan sebagai biji gandum yang jatuh di tanah dan mati. Ayat 24. Dengan jatuh di tanah dan mati, maka biji gandum justru menghasilkan banyak buah. Hal yang sama dengan Yesus. Dengan jalan menderita dan wafat di kayu salib, maka dihasilkan buah-buah penebusan yang berlimpah bagi manusia. Dalam kenyataan hidup, kita pun sering dihadapkan pada dua pilihan. Mengutamakan kepentingan pribadi ataukah mengutamakan kepentingan bersama. Mereka yang mengutamakan kepentingan pribadi tidak rela mengorbankan diri karena ia mencintai nyawanya. Sedangkan mereka yang mengutamakan kepentingan bersama rela mengorbankan diri karena ia tidak mencintai nyawanya. Semoga seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, kita senantiasa rela mengorbankan diri demi sesama. Sebab kita yakin akan sabda Tuhan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tuhan memberkati.